Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, jiwa muda, kapanpun dan dimanapun kalian menyimak Jiwa Muda Podcast. Podcastnya Jiwa Muda. Nah, bersama saya Damar Haryo dan Farhani Bataraman Hardiatno. Nah, kita berdua akan menemani Jiwa Muda dari awal hingga akhir. Nah, Han, kemarin teman kita udah berbincang dengan salah satu mahasiswa yang tergabung dalam salah satu organisasi yaitu BEM, Ya, betul IBM. sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Han, kita sekarang mau ngobrol sama siapa sih? Oke Jiwa Muda, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu ketua organisasi yang ada di IBM Bekasi, yaitu Mas Salim. Salim. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Dada dulu dong, Mas. Mas Salim, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Mas Salim, tadi perjalanan dari rumah atau dari mana gitu ke sini bagaimana? Tadi sih sebenarnya terhambat ya gitu. Ada hujan besar tadi sebelum berangkat ke sini tuh, makanya saya tadi agak telat, mohon maaf juga teman-teman sekalian. Saya neduh dulu sih. Jadi abis dari itu baru saya berangkat lah gitu. Mungkin gitu sih ya, hambatannya hanya hujan aja tadi. Iya, nggak apa-apa sih ya, namanya juga hujan ya. Kita tahu hujan. Iya, namanya juga hujan ya, jiwa muda. Wajar Bencana sekali ya. mah ya, Iya. nggak ada yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Betul nggak, Mas Salim? Betul sekali. Oke, Mas Salim. Sebelumnya nih ya, aku mau nanya nih. Iya. Hobi Mas Salim tuh apa sih? Hobi saya sih futsal sih. Futsal. Alhamdulillah, makanya saya masuk UKM juga di IBM. Ya mungkin teman-teman yang mau menyalurkan hobinya bisa masuk ke UKM futsal di IBM ya. Gitu. Oke. Gini Mas Salim, kan Mas Salim kemarin terpilih ya Iya. sebagai ketua IMM. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke Jiwa Muda, IMM itu apa sih? Ya, mungkin Jiwa Muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Iya. Mas. Ya. IMM ini sebenarnya pergerakan mahasiswa sih, yakni wadahnya mahasiswa gitu, untuk ide-ide serta pengembangan ilmu sebenarnya gitu. Jadi siswa IBM sebenarnya udah termasuk IMM karena di IBM pun ada yang namanya Mastama. Mastama pun itu strukturalnya dari pengkaderan IMM sendiri sih gitu. Jadi mungkin ya yang belum DAD nanti, oh iya belum dikasih tahu juga ya DAD ya. Iya, itu apa tuh? Mungkin bisa kita jelaskan ya di sini. Iya, boleh banget, boleh. Silakan. Biar Jiwa Muda di luar sana tuh tahu bagaimana sih progresnya dari awal mungkin ya sebelum masuk ke IMM. Iya. Kayak gitu. Boleh mungkin diceritakan? Di IMM sendiri ada sistem pengkaderannya sih ya Mas ya. Jadi di IMM ini ada yang namanya DAD. DAD ini Darul Arqam Dasar. Ya. Darul Arqam Dasar. Di situ ya nggak jauh beda dari LDKS lah kayak kemarin ya. LDKM ya kalau kita ya LDKM, mahasiswa ya. LDKM, mahasiswa. Mahasiswa ya. LDKM sih gitu, nggak jauh. Tetapi kita ya ada pedomannya lah dari kita tuh kan anak IBM nih, orang Muhammadiyah. Iya. Ya. Kita ada pedoman, ada ADART-nya sih dari Muhammadiyah gitu. Iya. Mungkin itu sih. Oke, berarti kalau misalkan mau masuk ke IMM itu harus lewat Darul Arqam tadi. Iya, Darul Arqam Dasar. Tapi ada tingkatan lagi nanti sih gitu. Bukan DAD doang gitu. Jadi nanti ada DAM, Darul Arqam Madya, sama DAP, Darul Arqam Paripurna. Jadi masih ada tingkatannya nanti. Ada pula nanti kalau pengen jadi instrukturnya di dalam IMM pun ada instruktur. Yakni kita bisa mengikutinya LID ya, pelatihan instruktur dasar, tapi sekarang sudah diganti sih jadi PID, pelatihan instruktur dasar. Gitu sih. Oke. Baik Mas, sebelumnya pada saat Mas Salim jadi ketua IMM ini, sebelum jadi ketua ini
Mas Salim ini dipilih atau memang ada niat dari diri sendiri gitu untuk menjadi ketua IMM ini? Bisa dijelaskan? Iya, saya sih kemarin ya. Kita kan sebelum memilih ketua tuh kalau di IMM tuh ada Muskom. Muskom ini karena kita komi syariat namanya Muskom. Iya. Kalau di cabang namanya Muscap, dan kalau masih ada lain-lainnya lah gitu ya. Oke. Kalau kita tuh di Muskom, musyawarah komi syariat tuh pemilihan. Pemilihannya ya saya bukan memilih diri saya sendiri, Iya. tetapi dipilih oleh teman-teman. Sebenarnya ini sangat berat gitu, Iya. menurut saya ya, karena kan saya satu kampus gitu ya, satu kampus, sedangkan kita PTM. Iya. PTM ini ya masa mahasiswa IBM nggak ada yang mengikuti IMM sih gitu, belum tahu kan ya, gitu, karena sempat vakum sebelumnya dari 2019 hingga 2022 saat ini gitu. Makanya kita menggebrak gerakan dari kita gitu ya. Saya sebelumnya sih di Kabupaten Bekasi sih ya, sebelumnya. Jadi saya di Kabupaten Bekasi ada namanya PK Kiai Haji Ahmad Badawi. Saya sebelumnya di situ, saya sangat belajar dari situ sih. Saya belajar dari situ, makanya saya tahu, dan saya sangat berterima kasih sih sebenarnya sama senior-senior saya gitu di Bekasi gitu, yang mengajari saya gitu. Saya sangat takjub lah gitu ya sama senior-senior saya yang sudah alhamdulillah bisa melambung tinggi lah gitu tentang keilmuannya gitu. Dan di IMM ini sih menurut saya sih sangat intelek ya mahasiswanya gitu. Gitu. Maka dari itu ideologinya sangat tinggi. IMM pun jadinya di kampus IBM ini sebenarnya itu dia walaupun eksternal ya, tetapi IMM tuh di atasnya BEM kalau di kampus PTM ya. Di atasnya BEM. Jadi IMM ini di atas BEM dan BEM pun di bawahnya jadinya IMM. Di bawah IMM ya, gitu. Jadi banyak sekali yang menanyakan gitu ya, teman-teman sekalian yang menanyakan sebenarnya IMM kedudukannya di mana sih gitu ya. Ya kalau di kampus PTM sendiri IMM ya di atasnya BEM gitu ya, di atasnya BEM karena dia termasuk ortom Muhammadiyah. Karena kan IBM ini kan aumnya Muhammadiyah. Jadi ya IMM lah di atasnya BEM gitu. Walaupun dia eksternal gitu sih, Mas. Oke. Tadi kan Mas Salim bilang bersyukur banget dan berterima kasih ya sama senior-seniornya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih yang Mas Salim pelajari sama senior-seniornya di sebelum IMM ini? Boleh nggak diceritain? Bisa sih. Iya, sangat baik sih ya gitu. Maksudnya ya senior-senior saya tuh sangat mengayomi adik-adiknya gitu ya. Sangat mengayomi ya seperti saya sendiri gitu. Kenapa saya bisa sampai sini gitu? Ya karena dukungan tadi senior-senior saya gitu. Senior-senior saya yang mengasupi saya tentang ideologi segala macam gitu. Dan saya sangat terima kasih sih sebenarnya ya senior saya tuh di Bekasi ini ya alhamdulillah kayak sebelumnya ada senior saya namanya, saya boleh sebut nama ini? Boleh kalau Mas Salim ini. Sebelumnya ada namanya Kak Rizky Muhsin ya. Alhamdulillah Kak Rizky Muhsin ini tadinya tuh ketua HIPMI PT Kabupaten Bekasi. HIPMI PT, ada yang tahu HIPMI PT? HIPMI PT Himpunan Mahasiswa Islam? Bukan. Apa tuh? HIPMI PT tuh himpunan pengusaha pengusaha muda Indonesia. Perguruan tinggi. Saya malah nggak tahu itu. Nah, dia jadi ketua sebelumnya di kabupaten. Nah, makanya banyak kalau kewirausahaan ya sini di IMM lah wadahnya gitu ya. Sebenarnya wadah segalanya gitu. Kayak ya segala macamnya gitu. Ada banyak sih kita kegiatan-kegiatannya tuh sebenarnya. Tapi ya mungkin gara-gara kampus belum terlihat IMM ya. Mungkin nanti kita minta dukungan dari teman-teman sekalian juga. Pasti. Untuk kita IMM membantu program kerja kami gitu ya. Mungkin nanti kita akan ada program-program kerja selanjutnya gitu ya. Ya, karena sekarang kemarin sebenarnya
di kampus tuh bukan pelantikan saya, Mas, gitu. Sebenarnya. Kalau saya dilantiknya tuh oleh pimpinan cabang saya. Pimpinan cabang. Pimpinan cabang kita adalah Bekasi Raya. Jadi, saya harus dilantik oleh pimpinan cabang, tidak oleh kampus. Karena SK saya keluarnya dari pimpinan cabang. Sedangkan cabang keluarnya dari nanti ada yang namanya DPD. Dan DPD keluarnya dari DPP gitu. Jadi sangat banyak sih sebenarnya gitu tingkatannya gitu. Nggak cuman satu doang saya di komisariat gitu. Banyak yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya Mas Salim ini nggak dilantik di kampus. Nggak dilantik oleh kampus gitu. Iya. Kemarin hanya mungkin ya intern kita ya. Mungkin hanya kita biar tahu nih sebenarnya siapa saja sih pengurus IMM gitu ya. Dan nanti kita insya Allah akan mengadakan pelantikan yang akan kita undang semua Hima dan BEM juga mungkin ya. Dan UKM serta nanti mungkin ada PDA, PDNA, ada PCM dan lain-lain kita undang gitu, ortom-ortom lainnya. Mungkin itu sih, Mas. Selanjutnya Mungkin saya ingin bertanya nih Mas, untuk IMM sendiri ini bergerak di bidang apa sih sebenarnya? IMM ini sebenarnya tuh wadah sih. Wadah ya? Wadah untuk semua mahasiswa. Mahasiswa yang ingin menyalurkan ide-idenya gitu, terutama gitu ya. Iya. Ide-idenya untuk pengembangan segala macamnya gitu. Sebenarnya IMM ini wadahnya gitu. Kalau teman-teman misalnya teman-teman pengen olahraga, di IMM pun ada di IMM gitu ya. Iya. Kalau teman-teman misalnya suka hukum, di IMM juga ada gitu. Teman-teman suka apa nih? Lagi pengajian atau segala macam, kita juga ada kajian-kajiannya gitu. Makanya kita mewadahi semua mahasiswa sih, insya Allah ya. Doakan saja ke depannya semoga baik gitu ya. Amin. Nah, Mas Salim, ini ada sedikit pertanyaan nih. Iya. Pertanyaan selingan lah ya buat Mas Salim. Iya. Mas Salim, Argentina atau Prancis? Aduh, sulit. Nah, Saya ini menarik. IMM sih. Waduh. Iya, IMM selalu di hati ya Mas ya. Saya IMM sih. Kan saya IMM bukan Iya, Argentina. benar sih. Iya sih, nggak salah sih. Nggak Dia salah cinta saya IMM dong. banget. Benar. Terus ini ada lagi nih, Mas Salim. Kalau misalkan nih ya Mas Salim, Iya. ada pilihan pengen jadi ketua IMM atau ketua BEM sih sebenarnya. Nah, itu tuh. Ini nih. Sulit sebenarnya sih, saya nggak mau jadi ketua ya. Sangat berat Iya. sebenarnya tuh mengemban amanahnya. Sangat banyak. Tapi ya saya karena pilihan teman-teman mungkin pilihan yang terbaik. Jadi ya saya menjadi ketua IMM di sini gitu. Tapi saya belum ada niatan untuk menjadi ketua BEM sih. Belum ada sih gitu. Makanya ya doakan saja yang terbaik sih. Ya, amin. Nah, ini ada lagi nih Mas Salim. Tentunya selamat buat Mas Salim Iya. karena terpilih menjadi ketua IMM. Iya. Nah, Mas Salim, di kepemimpinannya Mas Salim untuk kedepannya nih, IMM itu ada kegiatan apa aja sih kira-kira? Nah, mungkin kita paling utama tadi sih ya, kita nanti akan mengadakan Darul Arkom Dasar tadi sih, pengkaderan mungkin ya yang utama. Tapi nanti program kerja selanjutnya mungkin nanti akan kita diskusikan kembali karena kita belum rapat kerja ya Mas. Jadi kita belum ada program ke depannya, tapi yang utama kita kemungkinan akan adakan DAD gitu ya. DAD. Untuk semua mahasiswa. Mungkin mahasiswa yang berminat mengikuti IMM boleh chat saya ya atau teman-teman saya gitu. Boleh nih ya buat teman-teman jiwa muda di luar sana, kalau tertarik mau masuk ke IMM, jangan lupa hubungi Mas Salim. Nomornya di mana Mas? Di bawah sini ya. Di bawah Di bawah sini. Tolong ya editor, tolong ya. Oke, Mas Salim. Nih ada pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan dari Kak Salim untuk IMM ke depannya? Untuk IMM ke depannya mungkin agar lebih maju lagi ya, karena di kampus sudah vakum lama. Saya hanya berharap itu sih, nggak banyak lebih gitu. Mungkin kita untuk mencari wawasan akan lebih lagi gitu ya, untuk lebih maju lagi karena kita ini jiwa muda, kita mahasiswa gitu ya.
mahasiswa sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Karena Soekarno pun bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Mungkin gitu sih. Makanya kepada pemuda-pemuda mungkin agar lebih ideologis lagi lah terhadap lingkungan dan lainnya gitu mungkin. Oke. Ya. Mungkin ada tambahan dari ini dari Kak Farhan, mau tanya-tanya lagi mungkin sebelum kita ini. Apa ya? Mungkin cukup ya. Mungkin cukup ya dari saya. Atau Udah? udah. Oke, thank you banget nih Mas Salim atas waktunya. Dan juga terima kasih nih buat Jiwa Muda yang udah simak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk follow Instagram IMM ya. Apa Instagramnya Mas Salim? IMM PKIMM IBM sih. Oke, tuh jangan lupa ya Jiwa Jangan Muda lupa. di-follow. Jangan lupa di-follow. Ya, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita @IBMBTV dan YouTube kita apa? IBMB TV. IBMB TV. So, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya podcast kita nih, Jiwa Muda Podcast. Podcastnya Jiwa Muda. Oke, see you in the next episode. Bye. Bye.